Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Amrullah dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan ingin memaparkan identifikasi isu-isu dan mendeskripsikannya dalam implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Topik yang pertama yaitu adalah manajemen ASN. Nah, isu yang pertama dalam manajemen ASN adalah belum adanya sistem pencatatan untuk kegiatan peminjaman perangkat video conference dan perangkat jaringan milik Pusdatin. Nah, ini menyebabkan proses peminjaman dan pengembalian perangkat menjadi tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan risiko kehilangan, keterlambatan pengembalian, serta kesulitan dalam mengetahui status dan kondisi perangkat, dan juga menyulitkan proses audit dan perencanaan kebutuhan peralatan di masa mendatang. Dampaknya perangkat rawan hilang, rusak, kemudian tidak ada transparansi dalam peminjaman, kemudian proses audit aset menjadi lambat dan tidak akurat. Pihak yang terdampak ada Pusdatin, kehilangan aset dan kesulitan melakukan inventarisasi, pegawai peminjam, kesulitan meminjam perangkat secara resmi dan tertib, bagian keuangan sulit menyusun laporan aset secara valid. Isu yang kedua yaitu adalah belum ada alur yang jelas untuk kegiatan maintenance infrastruktur pendukung Pusintran Kementerian Perhubungan. Nah, tidak adanya SOP yang jelas untuk maintenance infrastruktur Pusintran ini menyebabkan proses perbaikan dan pergantian perangkat berjalan tidak efisien. Koordinasi antar bidang menjadi terhambat, akibatnya downtime CCTV monitoring dan sistem bisa berlangsung lama dan berdampak pada lalu lintas. Dampaknya itu waktu perbaikan perangkat menjadi lama, kemudian koordinasi antar bidang membingungkan dan sering tumpang tindih. Downtime sistem meningkat dan menghambat layanan operasional. Pihak yang terdampak, yang pertama tim teknis Pusdatin, beban kerja meningkat tanpa arah yang jelas. Petugas piket Pusintran, nah operasionalnya terganggu akibat infrastruktur yang tidak terpelihara. Kemudian pengguna layanan kementerian juga terdampak karena mengalami gangguan layanan dan keterlambatan proses. Isu yang ketiga dalam manajemen ASN adalah belum ada pencatatan inventaris perangkat BMN milik bidang infrastruktur dan keamanan informasi yang akurat, mencakup lokasi dan tempat di mana perangkat tersebut digunakan. Nah, inventarisir ini belum dikelola secara akurat karena nama barangnya ada, akan tapi lokasinya tidak ditulis atau tidak tercatat dengan baik. Dan ketika dipindah juga tidak diinventarisir kembali. Hal ini menyulitkan proses troubleshooting untuk mencari perangkatnya dan mencatat catatan perbaikannya, kemudian juga sulit untuk merencanakan upgrade jaringan maupun pengawasan aset. Dampaknya sulit melacak perangkat saat terjadi gangguan atau kehilangan, anggaran pengadaan menjadi boros, kemudian penyusunan rencana upgrade jaringan tidak berbasis data yang valid, dan potensi terjadinya duplikasi aset. Pihak yang terdampak yaitu Pusdatin, bagian atau bidang jaringan dan infrastruktur, dan keamanan informasi kesulitan mengelola dan memonitor aset mereka. Bagian perencanaan yaitu adalah data aset tidak sinkron dengan kondisi di lapangan, kemudian seluruh unit pengguna jaringan juga terdampak berpotensi mengalami gangguan konektivitas. Topik yang selanjutnya adalah Smart ASN. Isu yang pertama pada Smart ASN adalah belum ada sistem konfigurasi untuk melakukan pengaturan pembagian bandwidth internet pada setiap lantai di kantor pusat Kementerian Perhubungan. Keterbatasan ini menyebabkan distribusi internet antar lantai tidak merata. Beberapa unit kerja dengan kebutuhan tinggi seperti aplikasi Zoom dan yang lainnya bisa mengalami delay atau keterlambatan. Sementara area lain mungkin justru kelebihan alokasi bandwidth internet. Manajemen bandwidth yang terpusat akan memungkinkan pengendalian yang lebih optimal sesuai prioritas operasional masing-masing unit kerja. Dampaknya, akses internet tidak merata, kemudian aplikasi layanan publik bisa melambat, produktivitas menurun, dan juga potensi komplain dari pengguna layanan internal. Pihak yang terdampak ada unit kerja di setiap lantai kantor pusat mengalami ketimpangan akses internet. Pusdatin menerima banyak permintaan atau keluhan terkait koneksi internet. Kemudian juga masyarakat bisa terdampak akibat keterlambatan dalam layanan digital Kementerian Perhubungan. Isu yang kedua yaitu adalah belum ada backup untuk konfigurasi domain aplikasi pelayanan publik. Saat ini aplikasi tersebut hanya tersimpan di satu source data center saja.
Nah, ini menyebabkan risiko tinggi terhadap kehilangan konfigurasi jika ada gangguan teknis, serangan cyber, bencana alam, dan yang lainnya. Kondisi ini mengganggu keberlanjutan layanan publik. Dampaknya, risiko kehilangan data, kemudian risiko aplikasi tidak dapat berjalan ketika ada serangan cyber, kemudian bencana alam, atau gangguan listrik. Pemulihan sistem bisa memakan waktu yang lama jika tidak ada backup-nya. Pihak yang terdampak di sini ada tim pengelola aplikasi, kemudian unit pengguna layanan atau publik, masyarakat luas, dan juga negara potensi kehilangan pendapatan. Perlu adanya pelatihan mengenai konfigurasi jaringan yang lebih advance. Nah, untuk isu yang ketiga adalah kita perlukan adanya pelatihan untuk kompetisi yang lebih advance. Sementara hanya beberapa pegawai saja yang mengetahui atau menguasai hal tersebut. Diharapkan selanjutnya ada pegawai lain juga yang bisa mendapatkan pengetahuan yang sama karena berkaitan dengan pekerjaan. Dampaknya adalah ketergantungan pada sedikit pegawai ahli sehingga jika mereka tidak hadir pekerjaan akan terlambat. Pemeliharaan jaringan juga tidak akan optimal, inovasi teknologi terhambat karena keterbatasan kemampuan teknis dan risiko kesalahan konfigurasi. Pihak yang terdampak adalah pegawai sudah tentu sendiri, kemudian kementerian secara keseluruhan, dan publik pengguna layanan digital juga akan terdampak karena mengalami gangguan layanan. Nomor 4, belum adanya kemampuan SDM dari tiap unit kerja untuk mengoperasikan teknologi pendukung video conference, Zoom, vMix, radio, IP kamera. Sehingga pegawai Pusdatin terbagi fokus tugasnya untuk kegiatan video conference. Jadi seluruh unit kerja belum ada perwakilan yang bisa melakukan penggunaan teknologi video conference sehingga masih meminta bantuan kepada Pusdatin. Padahal Pusdatin juga memiliki tugas dari bidangnya dan tugas tersebut akan terbengkalai. Dampaknya, pegawai Pusdatin harus membantu unit lain dan mengorbankan waktunya untuk menyelesaikan tugas utama mereka. Kegiatan rapat daring sering tertunda karena masalah teknis yang tidak mereka pahami. Pihak yang akan terdampak yaitu pegawai Pusdatin, unit kerja lain di Kemenhub, dan juga kementerian secara keseluruhan juga akan terdampak karena menurunnya efektivitas koordinasi antar unit. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.